Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dimas Fauzan Widamara dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit terakhir saya 029. Jadi di materi terakhir di semester 1 ini, kita akan tutup materinya dengan membuat suatu app ataupun sebuah program yang dijadikan app menggunakan CMake dengan bantuan AI. Dengan bantuan prompt AI, khususnya AI dalam VS Code. Nah, ini kita lanjut. Untuk lebih lengkapnya, kita sebelumnya harus tahu terlebih dahulu apa itu CMake. Nah, CMake sendiri adalah build system generator ataupun alat yang membuat berkas build. Contohnya seperti Makefile, Project Visual Studio, Ninja, dan sebagainya. Dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama cmakelist.txt. CMake bukanlah suatu compiler, tapi dia membantu compiler bekerja dengan sistem yang seragam dan juga sistem yang portable. Dalam contoh analoginya, kita ibaratkan si Mac itu sebagai arsitek, compiler itu sebagai tukang bangunannya, dan Mac itu sebagai pelaksana kerjanya. Selanjutnya, nah kenapa sih kita harus menggunakan si Mac? Nah, untuk itu kita harus tahu manfaat-manfaat utama dari si Mac tersebut. Manfaat utama poin pertama dari si Mac adalah portabilitas dalam lintas platform. Satu si Maclist.txt dapat digunakan di Windows, digunakan dalam Linux, juga dapat digunakan dalam macOS. Kemudian poin yang kedua, manajemen project modern. Nah, dalam mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Kemudian yang ketiga, terintegrasi dengan IDE atau IDE didukung dalam contohnya Visual Studio, Lion, VS Code, Qt Creator, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, manfaat utamanya ialah menyederhanakan build. Berguna sebagai menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit kita pelihara atau kita kembangkan kembali. Selanjutnya, kita pindah ke alur kerja CMake. Alur kerja CMake ini terdapat 5 poin penting. Untuk ringkasannya sendiri adalah configure, kemudian di generate, kemudian di build, kemudian di install, dan yang terakhir terakhir adalah package. Untuk penjelasan detailnya, poin pertama pada configure pada tahap ini, CMake membaca konfigurasi proyek, kemudian memeriksa compiler, selanjutnya mengumpulkan informasi dependensi, dan selanjutnya menghasilkan file CMake change. Tahap ini menentukan bagaimana proyek kita akan dibangun. Kemudian dalam poin kedua yaitu generate. Generate CMake sendiri menghasilkan file build system seperti Makefile, Ninja File, ataupun proyek Visual Studio. Kemudian file ini juga dipakai oleh build tool untuk melakukan kompilasi. Kemudian di poin yang ketiga, build tool, build tool mengompilasi source code menjadi object file dan menggabungkannya menjadi file binder seperti executable ataupun library. Kemudian yang keempat ada tahap install. Untuk tahap install itu adalah tahap opsional yang menyalin file ke hasil build ke lokasi tujuan instalasi sehingga dapat kita gunakan dan siap digunakan. Kemudian yang terakhir pada tahap packaging. Packaging juga tahap opsional yang membuat instalasi seperti zip, kemudian tar.gz, ataupun paket .deb atau .rpm menggunakan sistem packaging seperti CPack. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan materi kita. Selanjutnya kita juga akan lanjut melakukan praktikum ataupun melakukan
Dalam lapangannya langsung, kita menggunakan bantuan software Visual Studio Code. Selanjutnya juga kita menggunakan MSYS 2 dan kita juga akan dibantu oleh mendownload extension CMake Tools. Mungkin itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya kita akan langsung ke dalam praktiknya. Oke, baik teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah kita tadi sudah menjelaskan secara teoritis ataupun secara penjelasan teorinya mengenai tentang pembuatan app ataupun suatu program berbasis app menggunakan CMake dan dibantu oleh AI mulai dari alur kerjanya, definisi CMake tersebut, dan semacamnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke step by step terlebih dahulu bagaimana kita menginstalasi CMake dulu. Karena memang bahwasannya perlu diketahui jikalau ingin menggunakan suatu software, menggunakan suatu compiler ataupun menggunakan CMake, kita perlu menginstalasi dan mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Lanjut untuk di step by step yang pertama adalah kita akan mendownload CMake terlebih dahulu di eh, browser yang ada. Saya di sini menggunakan Microsoft Edge. Untuk linknya sendiri kita akan salin CMake. Nah, yang ini adalah. Kemudian kita download aja di bagian yang kanan atas. Kita download yang kelas rilis saja. Kita download. Oke, kita download yang Windows X64 installer ini, teman-teman. Kita tunggu aja. Size-nya itu sekitar 34 MB. Nah, untuk perlu diketahui untuk instalasinya perlu dilihat OS teman masing-masing laptop kalian atau masing-masing PC kalian, di mana saya ini menggunakan Windows dan menggunakan latest version, yaitu platform saya itu Windows X64, terus filesnya itu yang .msi. Ini kita open file, ini kita next, I accept, next, 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 install, yes. Ini kita tunggu aja untuk installingnya. Sebentar lagi nih, udah mau kelar. Nah, oke, ini kita finish aja. Nah, untuk selanjutnya kita nggak buka dulu, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu kita menginstal compiler di MYSY2. Gimana cara mencarinya? Sebelum kita install compiler, kita cari dulu MYSY2. Ini dia www.mysy.org. Di sini kita download the installernya. Nah, ini ada step by stepnya, kita langsung install aja terlebih dahulu. Ini sama aja kita download yang X86. Titik.
Nah, ini kita tunggu nih. Untuk MSCS 2-nya itu sekitar 89 MB, mendekati 90. Kita tunggu aja downloadnya. Oke, ini udah kelar, kita install. Next, next. Nah, ini installing lagi packing komponennya. Kita show detail aja tuh. Lagi ekstrak komponen-komponennya. Kita tunggu. Kalian bisa ikutin step by step ini secara pelan-pelan aja. Dan untuk step by step filenya ini bakal saya taruh di deskripsi video YouTube. Untuk di step selanjutnya ketika setelah menginstal kita install compilernya. Ini bisa kita tunggu aja. Mungkin videonya bakal saya percepat nantinya. Teman, setelah tadi kita sudah instalasi software dari MISY 2, selanjutnya kita langsung ke mendownload installing compilernya. Karena tadi saya skip videonya karena memang terkendala jaringan, mohon maaf. Jadi saya skip videonya dan langsung kita untuk install compilernya. Di sini kita langsung cari MISY 2 yang sudah kita installing. MSYS 2. Selanjutnya kita ketik compilernya yaitu pacman, kemudian s needed base level mingwe w64 ucrt x86 64 toolchain. Selanjutnya kita enter kembali y proses with instruction y. Nah, di sini terdapat 52 package yang harus kita install. Jadi kita tunggu aja dari downloadan ya. Ini 22 install 34. Nah, ini bentar lagi udah kelar. Di checking terlebih dahulu package-nya. Baik, kita tunggu aja ya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin karena ini terlalu lama, jadi akan saya skip videonya lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk add extension dari CMake Tools menggunakan VS Code. Mungkin itu saja kita mencoba sudah menginstal CMake Web Tools dari VS Code dan juga sudah menginstal CMake dari MYSY2. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana alur build CMake menggunakan PPT Canva. Yang pertama, ketika kalian sudah masuk ke dalam VS Code-nya, kalian dapat melakukan mencari tombol semacam text help yang dia ada di atas tampilan VS Code. Kemudian kalian pencet soal commands. Juga bisa menggunakan semacam Ctrl Shift P. Oke, lanjut. Setelah itu kalian bisa ketik CMake Quick Start. Kalian enter aja, kemudian kasih nama project. Setelah kalian isi nama project, pilih yang C++. Habis itu pilih yang executable. Kemudian ada dua pilihan, kalian select all aja. Kemudian create from compiler. Habis itu pilih yang UCRT64. Pastikan udah keinstall dari CMake yang ada di MYSY2 tadi. Selanjutnya di klik build yang ada di bawah tampilan. Setelah itu kalian pencet yang play, tombol play. Nah, setelah dipencet tombol play, maka si Mac tuh udah buat file exe-nya. Habis itu kalian bisa bantuan AI untuk membuat suatu aplikasi kalkulator berbasis exe. Nah, ini sudah saya coba di VS Code dengan bantuan AI dengan prompt, yaitu promptnya adalah buatkan buatkan saya program kalkulator fitur lengkap dengan GUI dan juga CPP CMake, kemudian test build dan jika saya buka file Excel langsung terbuka GUI-nya, tidak keluar dari terminal. Nah, ini adalah hasil dari codingan dari promnya, dapat sekitar 200, 276 line baris kode. Nah, selanjutnya bagaimana untuk membuka file Excel-nya, bisa kalian dibuka di folder, kemudian kalian bisa buka di, karena saya menggunakan test.cmac, kalian buka test.cmac, kemudian di out, build, gcc, terus kalian yang pencet yang application kalkulator. Nah, ini hasil tampilannya, ini bisa saya coba 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian ini C untuk mendelete semuanya, ini untuk delete satu-satu. 3 dikali 3 9. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari materi pembuatan aplikasi kalkulator berbasis X, C menggunakan CMake dan bantuan AI. Saja yang dapat saya sampaikan.